Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas sedikit tentang pertidaksamaan linier satu variabel. Jadi sebelumnya kita harus paham dulu apa itu pertidaksamaan. Nah, pengertian dari pertidaksamaan adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan menggunakan hubungan atau relasi tidak sama dengan. Nah, relasi tidak sama dengan itu ada lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Yang simbolnya bisa dilihat di slide. Kemudian, jadi pertidaksamaan linier satu variabel itu adalah suatu pertidaksamaan yang hanya memiliki satu variabel dan pangkat tertinggi variabelnya adalah 1. Contohnya, yang pertama ada X ditambah 2 lebih dari 2. Itu termasuk pertidaksamaan linier satu variabel karena dia memiliki satu variabel dan pangkat variabelnya adalah 1. Yang kedua, ada X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 1. Nah, contoh itu bukan pertidaksamaan linier satu variabel karena di situ terlihat ada dua variabel yaitu X dan Y. Nah, yang ketiga ada X kuadrat ditambah X dikurang 1 lebih dari sama dengan 0. Pertidaksamaan berikut juga tidak termasuk pertidaksamaan linier satu variabel karena di situ pangkat tertinggi dari variabel X-nya adalah 2. Jadi tidak memenuhi syarat pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, kalau kemarin persamaan linier satu variabel itu ada penyelesaiannya, sama dengan itu pertidaksamaan linier satu variabel juga ada penyelesaiannya. Nah, penyelesaian dari pertidaksamaan linier satu variabel adalah nilai-nilai pengganti variabel yang akan membuat pertidaksamaan linier satu variabel menjadi kalimat yang benar. Cara mencarinya yang pertama itu dengan cara substitusi, yaitu dengan menggantikan nilai-nilai variabel dengan suatu bilangan yang mungkin ke dalam pertidaksamaan yang ada. Contohnya, ada soal tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan 3 ditambah X lebih dari 2X dengan X merupakan bilangan asli. Ingat, X-nya itu adalah bilangan asli, maka X-nya dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, jika kita masukkan X-nya bernilai 1, maka kalimatnya akan menjadi 3 ditambah 1 lebih dari 2 kali 1. 3 tambah 1 itu 4 lebih dari 2. Itu merupakan pertidaksamaan yang bernilai benar. Kemudian jika X sama dengan 2, maka 3 ditambah 2 lebih dari 2 kali 2. Itu akan bernilai benar. Jika X sama dengan 3, maka kalimatnya menjadi 3 ditambah 3 lebih dari 2 dikali 3. Itu bernilai salah karena 3 ditambah 3 itu hasilnya 6 dan 2 kali 3 itu 6. 6 lebih dari 6 itu salah. Harusnya 6 sama dengan 6. Nah, dan jika kita masukkan X sama dengan 4, maka 3 ditambah 4 sama dengan 7 lebih dari 2 kali 4 sama dengan 8. 7 itu tidak lebih dari 8. Karena itu, kalimat bernilai salah. Nah, jadi penyelesaian dari 3 ditambah X lebih dari 2X adalah X sama dengan 1 atau X sama dengan 2. Di sini harus kita ingat di soal ada keterangan X adalah bilangan asli. Jadi
yang dimasukkan ke dalam persamaan adalah hanya bilangan asli saja. Kemudian yang kedua, ada cara dengan sifat keekuivalenan pertidaksamaan. Nah, adapun sifat-sifat keekuivalenan pertidaksamaan linier satu variabel adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika kedua ruas pertidaksamaan linier satu variabel ditambah atau dikurang dengan bilangan yang sama, diperoleh pertidaksamaan baru yang ekuivalen dengan pertidaan semula. Kemudian sifat yang kedua, jika kedua ruas pertidaksamaan linier satu variabel dikalikan atau dibagikan dengan bilangan positif yang sama, ingat di sini ada keterangan bilangan positif. Kemudian diperoleh pertidaksamaan baru yang ekuivalen dengan pertidaksamaan semula. Sifat yang ketiga, jika kedua ruas pertidaksamaan linier satu variabel dikalikan atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama, ingat di sini adalah bilangan negatif, maka diperoleh pertidaksamaan baru. Pertidaksamaan baru tersebut ekuivalen dengan pertidaksamaan semula jika arah tanda ketidaksamaan itu dibalik. Misalnya, yang awalnya dia bertanda kurang dari, ketika dia dikalikan atau dibagikan dengan bilangan negatif, tandanya berubah menjadi lebih dari. Kemudian jika awalnya dia lebih dari, maka akan berubah menjadi kurang dari. Jika dia kurang dari sama dengan, berubah menjadi lebih dari sama dengan. Dan jika dia lebih dari sama dengan, berubah menjadi kurang dari sama dengan. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, ada soalnya, tentukan penyelesaian dari 5 dikurang 3x kurang dari sama dengan 20. Nah, kita jawab, tuliskan 5 dikurang 3x kurang dari sama dengan 20. Kemudian, untuk mencari nilai x, kita sisakan suku yang bervariabel x di sisi kiri, maka kita harus menghilangkan suku yang tidak ada variabel x di sisi kiri. Jadi, di situ yang kita hilangkan adalah 5. Biar 5-nya hilang, maka kita kurangkan dengan bilangan 5. Jadi, pertidaksamaannya menjadi 5 dikurang 3x dikurang 5 kurang dari sama dengan 20 dikurang 5. Tandanya masih tetap. Nah, tadi 5 dikurang 5 itu 0, maka di sebelah kiri sisa min 3x kurang dari sama dengan 20 dikurang 5 itu 15. Kemudian, untuk mencari nilai x, di situ masih ada negatif 3 di depan x. Agar negatif 3-nya hilang, kita bagikan dengan negatif 3. Karena negatif 3 dibagi negatif 3 itu hasilnya 1. Kemudian 1 dikali x akan menghasilkan x. Nah, karena sebelah kiri kita bagikan dengan negatif 3, maka sebelah kanan juga harus kita bagikan dengan negatif 3. Nah, kemudian perhatikan, di sini kita menggunakan sifat yang ketiga, yaitu membagi dengan bilangan negatif yang sama. Maka, tanda ketidaksamaannya berubah, yang awalnya kurang dari sama dengan, kemudian setelah dibagikan dengan negatif 3, tandanya berubah menjadi lebih dari sama dengan, sehingga menghasilkan pertidaksamaan yang ekuivalen menjadi x lebih dari sama dengan negatif 5. Jadi, penyelesaian dari 5 dikurang 3x kurang dari sama dengan 20 adalah x lebih dari sama dengan negatif 5, atau x sama dengan negatif 5
negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian contoh yang kedua di sini ada contoh soal cerita dalam kehidupan sehari-hari. Soalnya Pak Ferdi memiliki sebuah mobil box pengangkut barang dengan daya angkut tidak lebih dari 800 kg. Berat Pak Ferdi adalah 60 kg dan dia akan mengangkut kotak barang yang setiap kotak beratnya 20 kg. Tentukan banyak kotak paling banyak yang dapat diangkut oleh Pak Ferdi dalam sekali pengangkutan. Nah, di sini kalau kita menemukan soal cerita di pertidaksamaan, kita harus bisa merubah soal tersebut menjadi bentuk soal dalam model matematika. Jadi yang pertama kita lakukan adalah memisalkan apa yang ditanyakan. Nah, di sini kita memisalkan apa yang ditanyakan di soal tersebut. Jadi di soal tersebut kan ditanyakan berapa banyak kotak paling banyak yang dapat diangkut oleh Pak Ferdi dalam sekali pengangkutan. Jadi kita misalkan banyak kotak yang dapat diangkut itu dengan X. Kemudian diketahui berat Pak Ferdi itu 60 kg, berat satu kotak itu 20 kg. Nah, kemudian diketahui juga bahwa berat muatan mobil box itu tidak lebih dari 800 kg. Jadi, muatan di dalamnya itu harus kurang dari 800 kg, karena dia tidak boleh lebih dari itu. Nah, kalau di bentuk ke dalam bentuk pertidaksamaan, maka menjadi berat muatan mobil box kurang dari sama dengan 800 kg. Kemudian berat muatan mobil box itu adalah berat Pak Ferdi ditambah berat satu kotak dikali banyak kotak yang akan diangkut. Kurang dari sama dengan 800. Nah, berat Pak Ferdi itu 60 ditambah 20 dikali X kurang dari sama dengan 800. 60 ditambah 20X kurang dari sama dengan 800. Nah, itu bentuk pertidaksamaan dari soal tersebut. Kemudian kita ingin mencari nilai X-nya di sini. Untuk mencari nilai X-nya, kita hilangkan suku yang tidak bervariabel X, yaitu 60, dengan cara dikurang 60. Ya, kedua ruasnya dikurang 60. Jadi, pertidaksamaan menjadi 60 ditambah 20X dikurang 60 kurang dari sama dengan 800 dikurang 60. Kemudian menjadi 20X dikurang dari sama dengan 740. Kemudian, di situ masih tersisa 20X. Sedangkan kita ingin mencari nilai X-nya. Maka kita harus menghilangkan 20 dari pertidaksamaan itu, dari sebelah X, dengan cara kita bagi kedua ruas dengan 20, karena di situ kan ada 20 dibagi 20 hasilnya 1. Kalau 1 dikali X akan menghasilkan X. Maka kemudian 740 dibagi 20 hasilnya 37. Maka hasil akhirnya adalah X kurang dari sama dengan 37. Jadi kesimpulannya, banyak kotak paling banyak yang dapat diangkut oleh Pak Ferdi dalam sekali pengangkutan adalah 37 kotak. Nah, sekian pembahasan saya pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga mudah dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.